Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal tipe soal UTBK tahun yang sebelumnya ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soal UTBK. Soal nomor 1, suatu atom X mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Senyawa yang dapat dibentuk oleh atom ini adalah untuk menjawab soal nomor 1, di sini kita harus mengetahui dulu elektron valensi dari atom X ya, sehingga nanti kita bisa menentukan dia akan berikatan ion atau ikatan kovalen. Yuk langsung kita jawab aja. Dari konfigurasi X, dari sini bisa kita menentukan unsur X mempunyai elektron valensi sama dengan 2 ya. Kita lihat dari elektron valensi, elektron yang terletak di kulit terluarnya terakhir di 3s2. 3s2 berarti di sini bisa kita tentukan elektron valensi dari atom X sama dengan 2. Nah, sehingga atom X akan membentuk ion X plus 2 ya. X 2+, karena dia lebih mudah untuk melepaskan elektron. Karena dia mempunyai elektron X plus 2, artinya di sini unsur X ini termasuk unsur golongan 2A. Nah, kemungkinan dia akan membentuk senyawa apa katanya? Oke, kita lihat yang A. Kita lihat pilihan yang A. Yang A di sini unsur X akan berikatan dengan H. H ini termasuk golongan 1A, mempunyai elektron valensi 1, berarti dia akan sama-sama melepas dengan X. Jadi kemungkinan untuk berikatan itu susah ya. Oke, kita lihat yang B. XCl2. Oke, kalau untuk XCl2, Cl ini termasuk unsur golongan 7A, mempunyai elektron valensi 1. Oke, sekarang coba kita cek benar nggak rumusnya untuk XCl2 ketika dia berikatan dengan Cl. X mempunyai elektron valensi 2, akan membentuk ion X2+, Cl tadi golongan 7, jadi Cl-. Ketika membentuk senyawa, berarti elektron yang terdapat pada Cl akan diberikan kepada si X. 2 punya X akan diberikan kepada Cl, sehingga akan terbentuk senyawa XCl2. Oke, benar nggak rumusnya? Oke, benar. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kita harus mengetahui dulu masing-masing dari elektron valensinya. Yang B salah, kenapa? Karena Ca juga golongan 2A ya. Berarti dia juga mempunyai elektron valensi plus 2, lebih mudah untuk melepas. PO4 di sini muatannya 3-. Seharusnya kalau berikatan dengan X jadi X3 PO4 2 kali. Ini kebalik. SO4 2-. Seharusnya ketika berikatan dengan X membentuk senyawa XSO4. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah B. Soal nomor 2, suatu senyawa dengan rumus molekul XY, jika konfigurasi elektron atom X 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan konfigurasi elektron X 1s2, 2s2, 2p4, maka XY mempunyai ikatan. Nah, untuk menentukan ikatannya berarti kita harus tahu elektron valensi masing-masing dari atom X dan atom Y. Dari konfigurasi masing-masing unsur bisa kita tentukan unsur X dan unsur Y ini termasuk golongan berapa. X terakhirnya berhenti di 4s2, artinya unsur X di sini dia termasuk unsur golongan 2A. 2A termasuk unsur logam. Oke ya, ini termasuk logam. Yang kedua, berakhiran di 2s2, 2p4. 2s2, 2p4 termasuk unsur golongan 6A. Golongan 6A unsur non-logam. Oke, jadi ketika unsur logam berikatan dengan unsur non-logam disebut dengan ikatan ion.
Oke, jadi jawaban nomor 2 disebut dengan ikatan ion, akan terjadi ikatan ion. Oke, nggak ada pilihannya ikatan ion. Ikatan ion disebut juga dengan ikatan elektrovalen. Oke ya. Atau disebut juga dengan ikatan elektrovalen. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 3, di antara keempat hidrogen halogenida yang mempunyai titik didih tinggi adalah HF. Sebab molekul-molekul HF membentuk ikatan hidrogen antar sesama molekul. Oke, di sini maksudnya adalah hidrogen halogenida ketika atom hidrogen berikatan dengan unsur golongan 7A. Oke, jika kakak sebutkan unsur golongan halogenida itu ada HF, HCl, HBr, HI. Nah, itu maksudnya hidrogen halogenida. Oke, inilah hidrogen halogenida HF, HCl, HBr, dan HI. Secara ukuran molekul, kalau kita lihat ukuran molekul FCl, BRI semakin ke bawah, nomor atom dan nomor masanya akan semakin besar. Jadi kalau secara molekul bisa kita lihat yang paling besar di sini adalah HI. Tapi kita tinjau lagi selain ukuran molekulnya, dalam masing-masing senyawa di sini akan terjadi ikatan. Khusus untuk HF, di sini nanti akan terjadi ikatan hidrogen. Inilah yang nanti menyebabkan kenapa HF mempunyai titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa HCl, HBr, dan HI, walaupun unsur HF berada paling atas di dalam sistem periodik unsur untuk unsur F-nya. Oke, ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom H, F, O, dan N, atau sering disingkat dengan ikatan handphone. Jadi untuk mempermudah kita menghafal, pada senyawa HF akan terjadi ikatan hidrogen antara H dengan F. Jadi kalau kita buat strukturnya, H berikatan dengan F di unsur yang pertama, H berikatan dengan F, kemudian ada unsur yang kedua, H berikatan dengan F juga. Atom F di unsur yang pertama akan berikatan dengan unsur H di senyawa HF, senyawa yang kedua. Nah, ikatan inilah yang disebut dengan ikatan hidrogennya, ikatan antar molekul bagian ikatan hidrogen. Oke, bisa difahami ya. Jadi, pertanyaan sebab akibat di sini, di antara keempat hidrogen halogenida yang mempunyai titik didih tinggi adalah HF. Benar ya? Karena pada senyawa HF mempunyai ikatan hidrogen antar sesama molekulnya. Oke, benar juga. Nah, jadi jawabannya karena dia benar-benar berhubungan, jawabannya adalah A. Titanium mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2. Senyawa yang tidak dapat dibentuk oleh unsur ini adalah, untuk menentukan senyawa yang tidak dapat dibentuk oleh unsur titanium, berarti kita harus mengetahui berapa bilangan oksidasi titanium. Bilangan oksidasi titanium maksimum dari konfigurasinya bisa kita lihat dari nomor golongan. Bisa kita lihat untuk konfigurasinya dia berakhiran di 3D2, 4S2. Jadi artinya dia terletak di nomor golongan 4B. Sehingga bilangan oksidasi maksimum untuk unsur titanium adalah positif 4. Jadi untuk menentukan yang tidak dapat dibentuk oleh unsur titanium, carilah unsur titanium dalam senyawa berikut yang mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 4. Oke, sekarang kita tentukan biloks pada senyawa 1, F6, F itu min 1 kali 6 jadi negatif 6. Kemudian K golongan 1 berarti positif 1 kali 3 jadi positif 3. Oke, berapa biloks TI-nya? Biloks TI-nya supaya kita buat sama dengan 0, jadi sama dengan positif 3. Oke, artinya nomor 1 bisa kita bisa membentuk senyawa ini karena biloks TI-nya positif 3 di bawah 4.
Yang kedua, TiH2O 6 kali Cl3. Cl negatif 1 kali min 3, jadi negatif 3. H2O 0, berarti Ti-nya positif 3. Oke, bisa juga dibentuk. Senyawa yang ketiga, K2Ti2O5. O negatif 2 kali 5 negatif 10. K golongan 1 jadi kali 2 positif 2. Supaya 0, jadi Ti di sini positif 8, tapi dia ada indeksnya 2, 8 kita bagi 2 jadi positif 4. Oke, masih bisa ya. Yang keempat, O-2 kali 4 minus 8. K 2 kali min 2 min 8, K 2 kali 1 2, supaya 0 berarti Ti-nya 6. Nah, jadi senyawa yang tidak dapat dibentuk oleh Ti adalah nomor 4 saja. Kalau 4 saja berarti jawabannya adalah D. Karena di senyawa nomor 4 bilox Ti-nya positif 6 melebihi dari bilox maksimum konfigurasinya tadi ya. Soal nomor 5, unsur X dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dapat bereaksi dengan unsur Y yang terletak pada golongan oksigen membentuk senyawa apa? Oke. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu masing-masing elektron valensi dari unsur X dan unsur Y. Unsur X dilihat dari konfigurasi elektronnya mempunyai elektron valensi 2, sehingga unsur X mempunyai elektron valensi 2 akan melepaskan 2 elektron membentuk ion X2. Unsur Y termasuk golongan oksigen atau golongan 6A. Golongan 6A cenderung untuk menangkap elektron 2, sehingga unsur Y membentuk ion Y2-. X2 plus dengan Y2- akan membentuk senyawa XY karena muatan mereka sudah sama-sama 2, sehingga akan membentuk senyawa XY. Oke, ada nggak jawabannya? Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 6, unsur X mempunyai nomor atom 20, senyawa garamnya bila dipanaskan akan menghasilkan gas yang dapat mengeruhkan air barid. Rumus senyawa tersebut adalah, oke, untuk mencari rumus senyawanya, tahap pertama kita akan membuat konfigurasi dari X nomor atom 20, kemudian gas yang dihasilkan katanya mengeruhkan air barid. Yang dapat mengeruhkan air barid adalah karbonat. Nah, jadi kemungkinan nanti jawabannya adalah C atau D. Jadi tergantung dari konfigurasi X juga. Kita sudah mengetahui yang dapat mengeruhkan tadi adalah karbonat. Oke, kita akan buat konfigurasi dari unsur X dengan nomor atom 20. Sisanya adalah 4s2. Jadi kita buat lanjut 4s2. Nah, jadi dari sini bisa kita tentukan unsur X terletak pada golongan 2A sehingga dia akan membentuk ion X plus 2. Yang akan mengeruhkan air barid adalah ion CO32-. Ketika X dengan CO32- membentuk senyawa, akan terbentuk senyawa XCO3 karena muatan mereka sudah sama-sama positif 2 dan negatif 2. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekian video pembahasan tentang ikatan kimia part yang pertama. Semoga video pembahasan tentang ikatan kimia bagian yang pertama ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.